Assalamualaikum, apa kabar nih kalian semua? Masih semangat belajarnya kan? Ya, hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kompetensi dasarnya memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pengertian, dalil-dalil, hubungan Al-Quran dengan kitab yang lain, perbedaan Al-Quran dan kitab yang lain, dan cara beriman kepada kitabullah. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitabullah. Adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada dalil-dalil. Dalil yang pertama terdapat di surah An-Nisa 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Dalil yang kedua terdapat pada surah Ali Imran ayat 3, yang artinya Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Adapun kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah adalah Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Suhuf, apakah itu suhuf? Suhuf adalah lembaran berupa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah untuk umatnya, seperti suhuf Ibrahim yang dalilnya terdapat di surah Al-A'la ayat 19. Selanjutnya ada perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Yang pertama ada kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah, dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Yang selanjutnya ada kitab Taurat atau Torah dengan bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel. Yang selanjutnya ada kitab Injil dengan bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk Bani Israel. Dan yang terakhir adalah Al-Quran dengan bahasa Arab diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran sendiri diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai hari akhir nanti. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab suci lainnya. Yang pertama menjadi saksi kebenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan atau jika ada perselisihan yang muncul di antara para penganut agama yang lain. Yang selanjutnya, mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah-ubah oleh manusia. Lalu yang terakhir, sebagai pembeda dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada kitabullah? Apakah kita harus mengamalkan semua ajaran dari kitab-kitab sebelumnya? Tentu tidak ya. Nah, yang pertama ada meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya dengan nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Yang ketiga, ada mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disempurnakan dalam Al-Quran. Alhamdulillah sampai di sini dulu ya membahas beriman kepada kitabullah. Semoga setelah belajar kali ini kita dapat lebih bersemangat lagi dalam membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.